renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita untuk memulai kegiatan kita di sepanjang hari ini sesuai dengan renungan dari HKBP Pusat, tertulis dalam Yehezkiel pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala Daud, hambaku, yang akan menggembalakan mereka. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, bukankah ada hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Alkitab yang kita percayai ini? Ya, benar. Sungguh-sungguh benar. Perjalanan penyertaan Allah mulai dari awal penciptaan, mulainya masuk ke dalam pembuangan dan bahkan berakhir di luar pembuangan, sampai berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, demikian juga dengan firman Tuhan kita hari ini. Ada hubungannya dengan Kristus yang akan diceritakan dalam perjanjian baru. Ini merupakan berita tentang janji keselamatan Allah, bahwa akan hadir Daud, yaitu Yesus Kristus, yang akan menjadi gembala atas seluruh domba-dombanya. Hal ini diberitakan di awal perjanjian lama, sebelum akhirnya akan menjadi penentu di dalam perjanjian baru, di dalam keseluruhan beritanya. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, ini menjadi sebuah pemulihan bagi bangsa itu pada waktu itu, bagaimana mereka sangat memerlukan seorang tokoh yang mampu menuntun, yang mampu membimbing, yang mampu mengarahkan, bahkan membawa mereka kepada kehidupan yang lebih layak. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel berasal dan berada di dalam masa-masa yang menyakitkan, atau yang biasa kita sebut sebagai masa-masa pembuangan. Di sini iman mereka, pengharapan mereka, bahkan janji Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang kabur. Karena apa? Penderitaan yang sangat menekan itu membawa mereka semakin menjauh dari Allah dan membuat ilah-ilah, bahkan Allah-Allah lain menurut dan sesuai keinginannya. Inilah yang mau dijabarkan oleh Yehezkiel sendiri melalui nats ini, bahwa sebentar lagi janji Allah itu akan digenapi. Sebentar lagi janji Allah itu ya dan amin. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, memang menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Bahkan ketika kita menunggu, yang ada adalah dumelan, yang ada adalah sungut-sungut. Karena kita memang tidak suka untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti. Apalagi ini sebuah janji yang mungkin saja tidak ditepati. Tetapi melalui nats kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bahwa Dia Sang Gembala akan datang untuk menggembalakan kita, yang akan memberikan kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan kita. Hanya persoalannya adalah, kita maukah menunggu Dia dengan setia? Maukah kita tetap berharap penuh kepada Dia? Bukan dengan sungut-sungut, tetapi terus berkarya, sehingga waktu yang sudah Tuhan tetapkan akan berjalan dengan sangat mudah dan sangat baik. Melalui nats ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Kristus, orang-orang yang mengikut Dia akan digembalakan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Ini hanya persoalan waktu, ini hanya persoalan kehendak Tuhan. Bisa saja ini terjadi lebih dari yang kita pikirkan. Oleh karena itu, tetaplah setia, supaya kita dibawa kepada kehidupan. Tetaplah kita di dalam pertahanan iman,
walaupun menunggu dengan sesuatu yang menurut kita belum pasti, tetapi kedatangan Dia adalah sesuatu yang pasti, yang menurut ukuran iman kita haruslah terjadi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, iman akan menyelamatkanmu. Demikian juga dengan iman yang tetap setia, menunggu, bersabar, berkarya. Dan itulah janji Tuhan, ada sebuah kehidupan yang akan menghampiri kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah yang terkasih, terpujilah nama-Mu untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Sungguh sangat luar biasa. Bagaimana janji Tuhan tentang keselamatan itu kekal adanya. Oleh karena itu Tuhan, di dalam hal menunggu tentang janji keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kami melalui Tuhan di dalam Yesus Kristus, ajarkan kami Tuhan untuk terus berkarya di waktu yang Tuhan sediakan. Jangan biarkan di dalam kepastian akan banyaknya cobaan, rintangan, dan masalah, kami tidak lagi dengan sangat berhati-hati menunggu Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan, dan menunggu jamaah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Roh-Mu tetap menyala di dalam kehidupan kami, sehingga setiap yang kami lakukan itu semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami ingin memperoleh kehidupan. Ajarkan kami untuk tetap selalu mengingat kebaikan Tuhan, berkarya, dan mau dituntun seturut dengan kehendak-Nya. Pakailah kami Tuhan, inilah kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.